Obadya 1 ayat yang pertama, penubuatan tentang Edom, penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan bahwa seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat yang keempat, sekalipun kau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan kau, demikianlah firman Tuhan. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, sebab firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat pertama dari kitab Nabi Kecil Obadya. Jadi pada video ini saya akan ingin membahas lebih jauh mengenai kitab Obadya. Kalau Anda yang pernah nonton video kita tentang 12 Minor Prophet, 12 Nabi Kecil, salah satu Nabi Kecil di sana adalah Obadya, dan isinya termasuk salah satu kitab yang paling pendek, karena di sana Obadya hanya terdiri dari satu pasal dengan 21 ayat gitu ya. Dan inti dari kitab Obadya sendiri adalah nubuatan tentang Edom. Pada video ini kita akan melihat lebih jauh lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Obadya ini. Gitu. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang kitab Obadya ini, saya ingin kita sama-sama melihat tentang Edom itu sendiri gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa Anda dan saya tentunya sudah sangat tahu bahwa Edom itu adalah keturunan dari Esau. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, nama Esau itu sendiri dalam firman Tuhan itu diartikan merah atau hairy, berbulu, gitu ya, sesuai dengan pada waktu dia lahir. Dan kebetulan, maksud saya bukan kebetulan, kata merah ini sendiri, ini yang menjadi sangat berhubungan dengan kehidupan Esau selanjutnya, gitu ya. Pada waktu dia menukar hak kesulungannya, dia minta dengan semangkuk kacang merah. Dan kemudian kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, Esau waktu dia mulai menetap, dia menetap di pegunungan Seir. Dan salah satu ciri pegunungan Seir itu di sana tanahnya adalah tanahnya merah. Gitu. Jadi betul-betul merah ini menjadi sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan Esau atau Edom tadi, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat sebelumnya tentang Esau ini. Yang pertama dalam Kejadian 25 ayat 25. Ini pada waktu itu Esau dengan Yakub lahir. Keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Dari sanalah kata Esau pertama kali muncul. Gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa terjadi perselisihan yang keras antara Esau dengan Yakub karena Yakub menipu Esau dengan cara pada waktu dimintai berkat terakhir oleh orang tuanya, Yakub menyamar seperti Esau, dia menggunakan baju yang berbulu dan segala macam, sehingga Yakub mendapat berkat sedangkan Esau tidak, dan membuat Esau menaruh dendam yang sangat dalam terhadap Yakub. Walaupun kemudian setelah Yakub lari ke rumah Laban dan di sana dia mendapatkan istri Lea dan Rahel, kemudian Yakub kembali dan dia ingin membereskan hubungannya dengan Esau pada waktu itu, dan dia secara bergelombang dia mengirimkan hadiah-hadiah kepada Esau. Dan sampai pada gelombang yang ketiga sebelum dia berhadapan dengan Esau, dia sempat terjadi pergumulan dengan Tuhan. Bagaimana pada waktu itu Yakub diganti namanya menjadi Israel. Gitu. Itu background sejarahnya mengenai Esau dan Yakub ini, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, sebenarnya permasalahan Esau, perselisihan antara Esau dengan Yakub, ini bukan menjadi satu perselisihan yang sebenarnya selesai sampai di sana. Tetapi ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Sehingga ada permusuhan yang besar antara keturunan Yakub dengan keturunan Esau atau Edom itu. Gitu. Kita lihat ayat yang lain. Dalam Kejadian 33 ayat 16 dikatakan, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Pada waktu itu Esau mulai bertemu dengan Yakub, yang tadi saya bilang Yakub secara bertahap memberikan satu hadiah untuk supaya meluluhkan hati Esau pada waktu mereka setelah berapa lama kemudian bertemu. Dan dikatakan Esau pulang terlebih dahulu ke pegunungan Seir. Gitu. Dalam Kejadian 36 ayat yang ke-8 dikatakan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Jadi jelas saudaraku ya. Jadi Edom itu adalah keturunan dari Esau dan dia tinggal di pegunungan Seir. Kalau Anda lihat peta Israel, maka di dataran Israel, maka di sisi sebelah bawahnya itu adalah tempat di mana di sanalah suku Edom berada, gitu ya.
Dan itu adalah pegunungan Seir. Dan tadi saya sudah bilang, Esau ini erat kaitannya dengan merah. Jadi waktu dia lahir, dia berwarna merah, atau ada orang bilang itu berbulu, hairy. Dan kemudian dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Dan pegunungan Seir sendiri tanahnya berwarna merah. Gitu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa setelah dia berpisah kemudian dalam firman Tuhan di Kejadian 36 ayat 31 dikatakan inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Edom menjadi satu kerajaan terlebih dahulu. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Jadi setelah mereka Esau tinggal di pegunungan Seir dan di sana ada kerajaan Edom terbentuk, itu kerajaan itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada raja di Israel. Saudaraku, jadi ini boleh dibilang adalah kerajaan yang lebih tua dari kerajaan Israel, dan ini menjadi boleh dibilang musuh bebuyutan. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu konflik yang sebenarnya hanya dimulai dari dua orang kakak beradik yang sebenarnya berlanjut terus sampai keturunan-keturunannya. Gitu. Dan inti dari kitab Obadya ini adalah bagaimana sikap Edom, sikap keturunan Esau yang terus memusuhi keturunan Yakub. Dalam hal ini kerajaan Yehuda atau Israel secara keseluruhan. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan perkembangan selanjutnya, konflik tadi saya sudah bilang itu tidak pernah habis-habisnya. Jadi walaupun Esau dengan Yakub sudah berdamai, tapi konflik antara dua keturunan ini tetap berjalan terus. Saya ngambil beberapa catatan dalam firman Tuhan tentang bagaimana keturunan mereka sangat berkonflik. Salah satunya adalah pertama, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka hendak kembali ke tanah perjanjian. Ada satu ketika mereka melewati daerah orang Edom. Dan firman Tuhan katakan tidak boleh masuk ke sana karena itu daerah saudaramu gitu ya. Hanya boleh lewat dari sampingnya saja. Tetapi yang terjadi adalah orang Edom tidak mengizinkan mereka lewat. Kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 17 sampai 18 dikatakan, "Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja yang akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu." Itu orang Israel meminta izin kepada orang Edom waktu dia mau kembali ke tanah perjanjian. Dia bilang tidak akan masuk. Dia hanya lewat jalan yang besar aja dan melalui semuanya gitu ya. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Gitu ya. Jadi itu perselisihan yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi permasalahan Yakub dengan Esau tidak selesai sampai di sana saja. Tadi salah satunya adalah pada waktu umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, mereka hendak kembali ke tanah perjanjian, orang Edom tidak mengizinkan, gitu ya. Cerita yang lain mulai pada zaman Saul dan Daud, gitu ya. Gimana pada waktu itu salah satu peristiwa yang saya mau ambil di sini adalah pada waktu itu Daud melarikan diri ke Nob, kota para imam. Dan kita tahu bagaimana di sana Daud meminta makanan pada para imam dan imam dikatakan tidak ada makanan apa-apa kecuali roti kudus, gitu. Dan salah satu suruhan Saul yang melaporkan bahwa Daud ada di Nob itu adalah seorang Edom. Dan dia juga yang memimpin pasukan Saul untuk membunuh imam-imam yang ada di kota Nob. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 22 ayat 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg. Doeg ini adalah suruhannya yaitu seorang Edom. "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg, para orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Dan di sana terjadi pembantaian besar-besaran akibat para imam di Nob tadi menolong Daud, dan Saul menyuruh Doeg bawahannya seorang Edom memarang berapa banyak para imam. Di sana dikatakan 85 orang mati pada waktu itu. Gitu ya. Dan itu menjadi satu bentuk bagaimana orang Edom, keturunan dari Esau, itu selalu membenci, selalu ada satu sakit hati yang tidak pernah tuntas dengan keturunan dari Yakub. Gitu. Tadi pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka tidak mengizinkan masuk daerah Edom. Pada masa Saul, orang Edom ada di sana untuk membantu melakukan sesuatu pembunuhan kepada para imam yang menolong Daud, gitu ya. Dan pada saat Daud mulai memerintah, di sini juga Daud mengekspansi pasukannya dan menguasai Edom. Kita akan lihat dalam 2 Samuel 8
Ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Di sini kerajaan Israel secara keseluruhan, kerajaan belum pecah menjadi dua. Secara keseluruhan di bawah pimpinan Daud, Edom dikuasai sepenuhnya. Lanjutannya, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Itu beberapa contoh dalam firman Tuhan bagaimana konflik ini terus berkelanjutan. Saya ngambil contoh satu lagi. Pada waktu kerajaan mulai pecah menjadi dua dan salah satu raja Yehuda di sana adalah Yoram, gitu ya. Di sini juga terjadi bagaimana Edom memberontak. Tadi saya sudah bilang waktu zaman Daud, Edom sudah berhasil dikuasai. Tetapi pada saat kerajaan pecah menjadi dua, Edom mulai memberontak. Dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 20 dikatakan, pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Jelas, saudaraku? Ini latar belakangnya mengenai Edom. Jadi, saya sudah bilang tadi, Edom itu adalah keturunan dari Esau, dan perselisihan antara Esau dengan Yakub itu tidak selesai sampai pada 2 orang ini saja. Tetapi perselisihan ini berlanjut sampai terus pada keturunannya. Sampai Edom sangat membenci pada orang-orang keturunan Yakub, yaitu orang Israel. Dan dalam banyak peristiwa dalam firman Tuhan, Edom ini selalu menjadi musuh Israel. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa dia sudah menjadi ada kerajaan sebelum di Israel ada raja. Jadi saya sudah bilang tadi, Edom ini menjadi satu musuh yang paling tua. Mungkin musuh bebuyutan yang ada bahkan sebelum Israel menjadi raja. Gitu ya. Bermula karena konflik antara Esau dengan Yakub tadi. Gitu. Nah, kalau kita kembali pada kitab Obadja tadi, itu dalam firman Tuhan bagaimana Allah berfirman melalui Obadja tentang hukuman atas Edom. Gitu ya. Hukuman kepada satu bangsa yang sejak dari leluhur mereka sangat membenci, mereka menaruh dendam yang dalam terhadap Yakub dan keturunannya. Gitu. Dan kalau kita perhatikan, sebelumnya mungkin saya ingatkan kembali bahwa di video yang pernah saya buat, kitab Obadja itu sempat ditulis sekitar tahun 840-an sebelum Masehi. Jadi itu diantara pada masa masih kerajaan utara selatan masih ada. Walaupun ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa kitab Obadja ini ditulis sekitar 500-an sebelum Masehi, menjelang saat-saat di mana kerajaan selatan dijatuhkan. Tetapi terlepas dari kapan waktunya, sepanjang perjalanan dari firman Tuhan di dalam Alkitab tentang kerajaan Edom, mereka memang selalu berusaha untuk menyerang orang Israel, selalu berusaha untuk memanfaatkan situasi untuk menghancurkan keturunan dari Yakub ini. Mulai pada saat mereka masuk tanah perjanjian dan mereka harus bertempur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, sampai pada waktu mereka dijatuhkan oleh kerajaan Babilonia, orang Edom berada di sana memanfaatkan situasi itu. Dia melakukan sesuatu untuk memanfaatkan keadaan bagaimana dia ikut menghancurkan kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel secara umum. Bahkan nanti kita lihat bahwa sampai dengan kitab Maleaki, itu Edom masih berusaha untuk melakukan sesuatu terhadap umat Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang Edom ini yang menjadi hukuman yang Tuhan berikan pada mereka di kitab Obadja. Yang pertama adalah Edom ini meninggikan diri terhadap keturunan Yakub. Kalau kita perhatikan di dalam, sebentar saudaraku, Obadja 1 ayat yang ke-10 dikatakan, di ayat-ayat yang awal tadi saya dijelaskan bagaimana Tuhan berjanji bahwa orang-orang Edom akan direndahkan gitu ya. Sekalipun mereka taruh tempatnya di atas bintang-bintang, itu akan diturunkan Tuhan. Dan dalam Obadja 1 ayat yang 10 dikatakan, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan kau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Edom terhadap keturunan Yakub adalah mereka meninggikan diri terhadap Yakub. Kalau kita perhatikan memang Edom atau Esau ini pada dasarnya dia adalah kakak dari Yakub, sehingga dia merasa dia lebih dari Yakub. Gitu ya. Dan kemudian karena itu dia memperoleh hak kesulungan. Cuman karena dia tidak menghargai hak kesulungan, maka Yakub memanfaatkan situasi itu untuk mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Dan itu membuat Esau menjadi sangat mendendam terhadap Yakub. Dan sampai keturunannya yaitu bangsa Edom, dia sangat memandang rendah keturunan Yakub atau orang Israel. Dia meninggikan dirinya terhadap Yakub. Di ayat yang ke-12 di Obadja 1, dia bilang, janganlah memandang rendah saudaramu. Di sana Allah menegaskan lagi kepada Edom atau Esau
berkata supaya jangan merendahkan saudaramu. Dia memang adikmu, tetapi jangan kau rendahkan. Karena Esau meninggikan diri terhadap Yakub. Lanjutannya, pada hari kemalangannya, janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Edom di sana dalam kitab Obadja adalah mereka meninggikan diri terhadap Yakub. Mereka bersukacita pada hari kemalangannya. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan pada saat keturunan Israel ini menghadapkan satu masalah dan dia kemudian dirampas, dia diserang oleh berbagai macam bangsa. Sampai tadi saya bilang pada akhirnya dia dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Maka kerajaan Edom ini memanfaatkan situasi dengan ikut merampas harta benda Yehuda, gitu ya. Jadi dia bersembunyi, dia seakan-akan ikut di belakang Babilonia dan memanfaatkan situasi pada saat orang Israel diserang atau dihancurkan oleh kerajaan Yehuda, diserang oleh Babilonia dengan cara dia ikut merampas harta yang ada pada kerajaan Yehuda pada waktu itu. Itu ada dalam Obadja 1 ayat 13 dikatakan, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Lanjutannya, bahkan janganlah memandang rendah malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Lanjutannya, dan janganlah merengut kekayaannya pada hari sialnya. Ini yang terjadi yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Edom, karena Edom masuk pintu gerbang pada waktu orang Yehuda sedang mengharami hari sialnya. Gitu. Dan Tuhan berkata, jangan masuk pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Dan dia, jangan memandang rendah malapetaka yang sedang dialaminya. Dan dibilang lagi kata Tuhan, jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Pada hari umat Tuhan sedang diserang, pada hari waktu itu kerajaan Yehuda sedang dihancurkan, orang Edom memanfaatkan situasi untuk merampas harta kekayaannya. Gitu ya. Dan ini yang menjadi hukuman untuk orang Edom yang kedua, itulah dosa yang dilakukan oleh orang Edom, bagaimana dia ikut merampas harta benda Yehuda yang saat itu diserang pada hari sialnya. Gitu ya. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh orang Edom pada waktu itu adalah dia membunuh orang Yehuda yang masih tertinggal selamat. Jadi pada waktu itu mereka menghadapi peperangan, mereka menghadapi tantangan dari bangsa sekitarnya maupun pada waktu itu sampai dengan tadi saya sudah bilang kerajaan Babilonia menyerang, ada orang yang masih bertahan dan selamat dan itu dimanfaatkan untuk dibunuh oleh orang-orang Edom. Gitu ya. Dan itu ada dalam Obadja 1 ayat 14 dikatakan, janganlah berdiri di persimpangan untuk melencapkan orangnya yang luput. Ada orang-orang Yehuda yang berhasil luput, tetapi orang Edom justru membunuh orang yang luput tadi. Gitu ya. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Orang yang terlepas diambil, diserahkan kepada orang Babilonia, kepada bangsa-bangsa yang sedang berperang dengan suku Yehuda pada waktu itu. Gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang fatal yang dilakukan oleh orang Edom yang membuat Tuhan marah. Jadi saya sudah bilang tadi, latar belakang cerita ini itu adalah tentang satu keturunan dari Esau yang tidak pernah berdamai dengan keturunan dari Yakub. Dan mereka selalu mencari kesempatan untuk menyerang Yakub, mencari kesempatan untuk menghancurkan keturunan dari Yakub itu, yaitu orang-orang Israel. Dan pada hari sialnya, pada saat mereka sedang berperang, pada saat mereka sedang menghadapi tantangan dari orang Babilonia dan lain sebagainya, keturunan Esau ini atau Edom ini memanfaatkan situasi. Dia merendahkan Yakub, dia merampas harta benda Yakub, harta benda kerajaan Yehuda, dan dia membunuh orang-orang Yehuda yang tersisa. Dan itulah yang membuat Tuhan marah dan Tuhan menghukum bangsa Edom. Itulah inti dari kitab Obadja ini. Obadja bernubuat tentang hukuman Tuhan atas satu bangsa yang tidak lain adalah saudara sendiri. Atas satu bangsa yaitu Edom, yang tidak lain adalah keturunan dari Esau yang adalah kakak dari Yakub. Gitu. Dan Obadja bernubuat bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena mereka meninggikan diri terhadap Yakub pada hari sialnya. Mereka merampas harta bendanya pada waktu kerajaan Yehuda diserang, dan mereka membunuh orang-orang yang terluput yang berhasil selamat pada waktu peperangan itu. Dan orang Edom melakukan itu semua, dan itu yang membuat Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum mereka melalui nubuatan Nabi Obadja. Jelas, saudaraku? Nah, tapi cerita ini sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jauh, ini sebenarnya bukan semata-mata tentang orang Edom saja. Ini merupakan gambaran. Ini merupakan satu pelajaran yang Tuhan berikan buat umat Tuhan tentang bagaimana Allah menjaga milik kepunyaannya, tentang bagaimana Allah tidak ingin bangsa miliknya yaitu bangsa Israel
itu mendapat penindasan, mendapat suatu tekanan dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana di sini Edom berbicara soal bangsa-bangsa di luar Tuhan, di luar umat Tuhan yang mencoba menyerang dan menghancurkan umat Tuhan. Dan Allah membela Israel, dan Allah membela keturunan Yakub. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini sebenarnya hanya gambaran, karena itu dilanjutkan berikutnya di Obadya 1 ayat 15. Sebelumnya selalu dibicarakan soal bangsa Edom, tetapi di Obadya 1 ayat 15 dikatakan di sana, sebab telah datang hari Tuhan menimpa segala bangsa. Sebelumnya difokuskan hanya pada bangsa Edom. Kenapa? Karena bangsa Edom ini adalah bangsa yang selalu menindas Yakub, selalu menindas keturunan dari Yakub, dan dia merampas harta bendanya, membunuh orang-orang yang selamat. Tetapi di ayat 15, di sana Obadya mengatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat menimpa segala bangsa. Edom ini mewakili sebuah bangsa yang lebih general daripada yang hanya sekedar satu bangsa saja. Gitu ya. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jelas, saudaraku? Itu. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, di Yehezkiel 25 ayat 14 dikatakan, aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom. Yehezkiel ini hidup pada masa-masa di mana orang Israel dibuang ke Babilonia. Yehezkiel ada pada pembuangan yang kedua. Gitu ya. Dikatakan, aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan bahwa mereka mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jelas, saudaraku? Jadi itu adalah gambaran tentang satu bangsa, yaitu bangsa Israel, di mana ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa Israel mempunyai saudara, yaitu keturunan dari Esau atau bangsa Edom ini. Dan bangsa Edom ini selalu menindas bangsa Israel. Bangsa Edom ini selalu memanfaatkan situasi pada saat bangsa Israel sedang mengalami kesialan. Dan itu Tuhan menghukum mereka. Gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan sekarang, dalam Obadya 1 ayat 18 dikatakan, kaum keturunan Yakub, orang Israel secara umum, menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandumnya. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari keturunan Esau tidak akan seorang pun terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Jelas, saudaraku? Gitu ya. Dan ini semua menjadi gambaran tentang satu bangsa yang menindas bangsa pilihan Tuhan. Tentang satu bangsa yang sebenarnya adalah saudara, tetapi dia menindas, dia melakukan sesuatu terhadap bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan ini adalah hukuman Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa yang menindas tadi, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa dalam sejarah memang kita sempat dibingungkan dengan momen peristiwa penulisan kitab Obadya ini. Ada yang bilang tadi pada masa 840-an sebelum Masehi, tetapi ada yang bilang pada masa 500-an. Tetapi intinya adalah sepanjang kehidupan orang Israel, bangsa Edom ada di sana dan ikut menindas mereka. Dan tadi saya sudah bilang, ini pun terjadi sampai dengan zaman pada kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi itu ditulis itu sekitar 400-an sebelum Masehi, di mana pada waktu itu umat Tuhan sudah kembali dari diaspora dari Babilonia, dan mereka berdiam kembali di tanah perjanjian. Zerubabel sudah mendirikan bait suci yang kedua, Ezra ada di sana, Nehemia sudah membangun kembali tembok Yerusalem, dan pada saat semuanya sudah berlangsung stabil dan normal, kemudian nabi yang terakhir adalah Maleakhi. Gitu. Dan Maleakhi sendiri juga bernubuat tentang hukuman atas Edom. Gitu. Kalau kita perhatikan dalam Maleakhi 1 ayat yang keempat dikatakan, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Dia bilang di Maleakhi, Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami mau bangun kembali. Gitu ya. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Dari sini ini menjadi satu pelajaran yang bagus bahwa Edom yang dimaksud di sini tentunya bukan sekedar satu bangsa yang kita kenal seperti pada sejarah pada zaman itu gitu ya. Tapi ini lebih mewakili tentang satu bangsa, tentang orang-orang yang melawan umat Tuhan, tentang orang-orang yang menentang orang pilihan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan menghukum mereka. Gitu. Tadi saya sudah bilang pelajaran yang utama dari kitab Obadya ini kita melihat bagaimana Tuhan membela orang Israel. Tuhan membela umat pilihannya.
Gitu ya. Ini yang kita mau lihat, bagaimana melalui hukuman atas Edom ini Tuhan berbicara bagaimana dia mempertahankan, bagaimana dia menjaga, bagaimana dia melindungi umat pilihannya. Gitu ya. Edom menjadi gambaran adalah orang-orang atau bangsa atau suku-suku yang di luar Tuhan, yang menentang, yang berusaha menghancurkan umat Tuhan dengan berbagai macam cara. Gitu. Kalau kita perhatikan mungkin pada masa perjanjian baru tidak dibicarakan lagi soal Edom. Walaupun tadi dikatakan dalam kitab Maleakhi, engkau akan membangunnya kembali, tetapi Tuhan akan merubuhkannya lagi. Engkau boleh membangunnya, tetapi Tuhan akan merubuhkannya kembali sampai selama-lamanya. Gitu ya. Tentunya Edom yang dimaksud di sini tentunya bukan Edom secara fisik, tetapi lebih banyak pada orang-orang Edom secara rohani. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang menentang umat pilihan Tuhan, bagaimana orang-orang yang berpikir tentang menghancurkan umat pilihan Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan itu yang Tuhan hukum. Jelas, saudaraku? Kalau kita perhatikan sekarang, ada beberapa hal dalam firman Tuhan, sikap seseorang tentang bagaimana yang dia lakukan terhadap orang pilihan Tuhan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan kita melihat banyak orang dalam firman Tuhan yang memperlakukan orang pilihan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan kehendaki. Salah satunya yang saya ambil adalah bagaimana Daud bersikap terhadap Saul. Gitu ya. Daud mengerti bahwa Saul melakukan sesuatu mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Tetapi Daud bersikap bahwa dia tidak mau menyentuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Daud tahu bahwa ada risiko besar kalau dia melakukan sesuatu terhadap orang yang pernah diurapi Tuhan. Gitu ya. Daud mendapat banyak kesempatan untuk membunuh Saul, dan kalau itu dilakukan, mungkin masa pelariannya akan berhenti. Dan dia tidak usah bersembunyi lagi kemana-mana karena Saul sudah mati. Bahkan pernah dalam satu kesempatan dalam gua, Daud sempat mengambil pedangnya Saul dan memotong punca jubahnya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Saul pada waktu itu bisa dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud mengerti bahwa dia tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan, karena dia tahu Allah membela orang yang diurapi Tuhan. Gitu ya. Terlepas pada waktu itu Saul sudah meninggalkan Tuhan atau tidak, tetapi Daud menghargai satu pribadi yang dipilih Tuhan. Gitu ya, kita akan lihat ayatnya dalam 1 Samuel 24 ayat 6-7 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, yakni kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Itu sikap Daud pada waktu itu. Dan dia ngomong pada semua bawahannya, dia tidak mau menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Terlepas dari masalah keadaan Saul pada waktu itu masih bersekutu dengan Tuhan atau telah menjauh dari Tuhan, tapi Daud menghargai bahwa Saul adalah satu pribadi yang pernah diurapi Tuhan. Dikatakan, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Semua orang-orang yang bersama dengan dia, Daud ngomong pada mereka, jangan sekali-kali menyentuh Saul. Gitu kan? Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua dan hendak melanjutkan perjalanan. Dan tanpa sadar, kemudian Saul baru tahu bahwa punca jubahnya sudah dirobek dan pedangnya sudah diambil oleh Daud, tetapi Daud tidak membunuh dia. Gitu ya. Itu sikap tentang satu orang yang mengerti bahwa orang yang diurapi Tuhan ada dalam penjagaan Tuhan. Dan ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang Edom atau keturunan Esau, yang membuat akhirnya Tuhan menghukum bangsa Edom ini. Gitu ya. Cerita yang lain yang mungkin Anda pernah dengar adalah satu peristiwa yang cukup tragis pada waktu itu Elisa berada di Betel. Gitu ya. Bagaimana pada waktu itu ada sekelompok anak-anak yang mengejek-ngejek Elisa. Gitu. Dan kemudian Elisa mengutuki mereka, dan mungkin Anda pernah dengar ceritanya waktu di salah satu video yang kita buat mengenai perjalanan Elisa, bagaimana kemudian keluar beruang dan mencabik-cabik anak-anak itu. Mungkin sepintas kita berpikir kok tindakannya sangat brutal ya. Hanya anak-anak mengejek botak-botak dan kemudian beruang mencabik-cabik mereka. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Allah membela umatnya. Allah membela orang-orang pilihannya. Gitu. Kita lihat ayatnya saudaraku dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dikatakan, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Gitu. Kita berpikir nggak ada masalah lah dengan kata-kata itu. Tetapi yang terjadi kalau kita baca kemudian Elisa mengutuki mereka dan keluar beruang dan mencabik-cabik anak itu. Gitu ya. Dan itu pelajaran bagaimana Allah menjaga milik kepunyaannya. Dan ini sebenarnya dari sejak awal pertama, Allah sudah berbicara masalah penjagaan.
Allah sudah bicara masalah proteksi dari Allah buat milik kepunyaannya. Bagaimana Allah membela mereka, bagaimana Allah menjadi perlindungan mereka, dan menjadi benteng yang menjaga umat Tuhan. Gitu. Dan setiap orang yang berusaha melakukan sesuatu atas umatnya, maka Allah sendiri yang akan maju membela mereka. Gitu ya. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi dalam firman Tuhan, kita tahu mulai dari zaman Abraham dipanggil, saudaraku, kita akan lihat kembali Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dia bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas, saudaraku, dari sini Allah menunjukkan sikap pembelaannya kepada orang yang memberkati Abraham. Kalau dia memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati. Kalau orang itu mengutuki Abraham, maka dia akan dikutuk juga. Gitu ya. Dan itu pun terjadi pada waktu yang tadi saya bilang, Ishak memberkati Yakub, walaupun pada waktu Yakub menyamar pura-pura menjadi Esau, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Yakub dalam Kejadian 27 ayat 29, dia bilang, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Itu berkat yang diberikan oleh Ishak. Lanjutannya, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jelas, saudaraku, itu prinsip dalam firman Tuhan, bagaimana umat pilihan Tuhan, itu Tuhan bela. Bagaimana umat yang Tuhan tebus, umat yang Tuhan pilih, itu Tuhan jaga dari setiap orang yang mulai akan melakukan sesuatu untuk mengutuki mereka, untuk menghancurkan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Edom. Edom melakukan sesuatu untuk menghancurkan orang Israel. Edom melakukan sesuatu untuk melakukan kejahatan atas keturunan Yakub, dan itu yang membuat Tuhan turun tangan dan membela Yakub. Gitu ya. Karena pada prinsipnya Tuhan membela umat kepunyaannya. Dari sejak Abraham dipanggil, yang memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuki engkau akan dikutuk, karena itu prinsip dalam firman Tuhan. Gitu. Karena itu waktu kemarin ada berita-berita rame masalah kejadian Israel dengan Palestina, kemudian ada banyak hamba Tuhan, kalau Anda nonton di YouTube, ada banyak hamba Tuhan yang mulai mengajurkan, jangan sekali-sekali Indonesia ikut mengutuki, gitu ya. Terlepas dari masalah itu, tetapi dalam firman Tuhan yang pasti Allah menjaga setiap milik kepunyaannya. Anda dan saya, orang-orang yang ditebusnya, kita tidak usah khawatir, karena waktu Allah menebus kita, waktu kita menerima darahnya sebagai penebusan bagi kita, dan dosa kita diselamatkan, dan kita menjadi ahli waris keturunan Allah, maka perlindungan Allah berlaku atas kita. Siapa yang memberkati kita akan diberkati, dan siapa yang mengutuki kita akan dikutuk. Itu kata firman Tuhan, gitu ya. Tuhan menjaga setiap milik kepunyaannya, seperti Tuhan menjaga Yakub. Demikian juga Tuhan menjaga Anda dan saya. Dan kalau kita bertindak melawan itu, maka kita berada dalam hukuman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Edom dalam kitab Obadya tadi. Jelas, saudaraku? Nah, dari sini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa pelajaran yang baik buat Anda dan saya adalah buat kita sendiri. Anda tidak usah khawatir dengan apapun juga orang-orang yang mengatakan sesuatu tentang kita, atau orang-orang yang melakukan sesuatu untuk menghancurkan umat Tuhan. Kita tidak usah berpikir bahwa saya perlu membela agama saya perlu membela gereja saya, tidak perlu, saudaraku, karena Allah yang membela kita. Dari sini pelajaran yang baik yang kita lihat bahwa Allah membela kita semua dan membuat kita tenang. Dialah pembela kita, dialah yang akan berperang ganti kita, kata firman Tuhan. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat inilah bentuk penjagaan Tuhan atas umatnya. Dalam Mazmur 9 ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Daud mengerti bahwa pembela dia adalah Tuhan. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Dalam Mazmur 140 ayat 12 dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang yang miskin. Gitu. Tidak usah berusaha untuk menunjukkan bahwa Anda benar, tidak usah berusaha untuk membela diri sendiri. Kalau Anda berjalan hidup benar di hadapan Tuhan, maka ingat selalu bahwa Tuhan membela kita. Orang yang memberkati kita akan diberkati, tetapi orang yang mengutuk kita akan dikutuk, kata firman Tuhan. Gitu ya. Mazmur 37 ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kita tidak usah berusaha membuktikan, oh saya benar, oh saya tidak bersalah. Tenang aja, saudaraku. Allah ada di pihak kita dan membela kita. Dan dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kita ambil dari pelajaran tentang Edom ini, bahwa ingat selalu bahwa Allah membela
umatnya. Allah membela keturunan dari Yakub, gitu ya. Dan Allah yang berperang ganti kita, tidak perlu membela diri kita, dan biarkan Allah membela itu semua. Dan dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gitu ya. Pelajaran yang kedua yang baik dari cerita ini adalah bagaimana kita harus berhati-hati mengungkapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau menghakimi sesuatu orang-orang yang dipilih Tuhan. Hati-hati mengungkapkan sesuatu tentang seorang hamba-hamba Tuhan tertentu karena Allah membela mereka. Jangan dengan mudah menghakimi seseorang, jangan dengan mudah mengharapkan kejatuhan seseorang tertentu atau menganggap bahwa dia melakukan sesuatu bukan atas kehendak Tuhan. Hati-hati mengatakan itu semua karena mereka orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kebodohan seperti yang dilakukan oleh Edom. Bagaimana dia berusaha untuk melihat bagaimana Yerusalem jatuh atau Yehuda jatuh. Hati-hati saudaraku. Allah ada membela setiap umatnya. Bagi kita sendiri tidak usah khawatir bahwa Allah pasti membela kita. Di pihak lain jangan dengan mudah menghakimi seseorang. Jangan dengan mudah mengatakan sesuatu tentang seorang hamba Tuhan tertentu. Hati-hati kalau dia ada dalam jalan Tuhan, dia hidup diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan yang membela dia. Dan hati-hati kalau Anda mau mengatakan sesuatu tentang seorang hamba Tuhan tertentu. Gitu ya. Dalam Roma 14 ayat 10 dikatakan, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jelas saudaraku, jangan melakukan seperti yang bangsa Edom lakukan. Yang mengharapkan kejatuhan dari satu umat Tuhan tertentu. Yang mengharapkan bahwa, hamba Tuhan itu mengatakan sesuatu dengan kuasa kegelapan atau apa segala macam yang kita anggap karena kita semata-mata tidak paham dengan hal itu. Gitu ya. Mari kita menghargai setiap orang-orang yang dipilih Tuhan karena kita tahu bahwa Allah ada di pihaknya yang membela dia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang salah yang membuat Allah menghukum kita seperti Allah menghukum bangsa Edom. Jelas saudaraku? Dan sebagai ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 3 ayat yang 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang terakhir saya tertarik dengan statement yang terakhir. Dibilang, untuk itulah kamu dipanggil. Gitu ya. Hendaklah kamu memberkati. Kita harus memberkati orang lain. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita mau memperoleh berkat, maka kita harus memberkati. Dengan hal lain seperti itu. Dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya memperoleh berkat. Kalau kita mau memperoleh berkat, maka kita harus memberkati. Gitu ya. Jangan mengutuki. Kalau kita mengutuki, maka kita akan dikutuk. Sebab dalam firman Tuhan bilang, barang siapa memberkati engkau, dia akan diberkati. Barang siapa mengutuki engkau, maka dia akan dikutuk. Dan Tuhan membela umat kepunyaannya. Seperti Tuhan membela keturunan Yakub, demikian juga Tuhan membela Anda dan saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mari saling mendukung dalam pelayanan, mari saling mendukung dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan dengan mudah menghakimi hamba Tuhan tertentu. Kalau dia memang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah yang akan membela dia dan Allah bisa menghukum kita karena kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Gitu ya. Jangan melakukan kebodohan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Edom, bagaimana dia berpikir dan mengupayakan sesuatu supaya keturunan dari Yakub mengalami celaka. Mari kita saling memberkati supaya untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Perolehlah berkat dengan cara kita memberkati yang lain. Ya, saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.